תופעה נשמע הזקה. אנחנו בורחים פה. לא לרוץ, לא לרוץ. זה פה לידי, ערדי. יואו! אני בתל אביב, יש נפילה. אתם לא תאמינו, אני בדיוק עברתי פה במעבר חצייה ליד הבית שלנו, ובדיוק לידי הייתה הנפילה. הנה, פה הייתה נפילה. רחוק, רחוק, תראה את השם. יו, תראה, תראה, תראה! יו, 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 יו! أخذتوا حاجة إسرائيل؟ لا أخذوا. מה זה החרא הזה? אלוהים, איפה הוא נופל? זה פה! מה יש לך? זה פה, עומר. Mari, gar, അടുത്തടുത്തെത്തി. കേറുമോ നീ? അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്. Ой, видишь?
попала ракета, горит что-то. Прямое попадание в Ашкелоне. Итак, вторая атака буквально за 3 минуты, за последние 3 минуты. Вот что сейчас происходит в Ашкелоне. Было затишье. אזעקות בתל אביב. תראה מה הולך פה ליד משרקה. כל השדה נשרף. מטורף.
Как бабахнуло только что рядом со мной, ни хера себе. Вот оно прямое попадание. Вот что-то бахнулось примерно в 100 метрах от меня. Так, только что сейчас... ضخم تبدو آثاره وانفجار ثاني وانفجارات.
Info kebakaran dan serangan rudal dan roket di Israel hari ini. Militer Israel melaporkan telah berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman dalam 2 hari berturut-turut, Rabu, 14/5, dan Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, dalam eskalasi terbaru dari kelompok Houthi yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina di Gaza. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Angkatan Bersenjata Yaman yang merupakan bagian dari kekuatan militer Houthi mengumumkan telah meluncurkan 3 serangan rudal yang secara khusus menargetkan Bandara Ben Gurion di Israel. Serangan itu terdiri dari 2 rudal balistik hipersonik dan 1 rudal balistik jarak jauh Zulfikar. Menurut pernyataan resmi militer Yaman, serangan tersebut berhasil mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersibuk di Israel dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan darurat. Otoritas Israel belum mengonfirmasi detail dampak serangan secara terbuka, namun peningkatan siaga keamanan dan sistem pertahanan udara aktif terlihat di berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv. Kelompok Houthi, yang didukung Iran, menyatakan bahwa serangan rudal dan drone mereka terhadap Israel merupakan bagian dari kampanye militer untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain menargetkan Israel, mereka juga telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah, yang berimbas pada gangguan lalu lintas perdagangan global. Peluncuran rudal 2 hari berturut-turut ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke kawasan Teluk. Dalam kunjungannya, Trump menyatakan bahwa AS telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Houthi, yang mencakup penghentian serangan terhadap kapal-kapal AS. Sebagai imbalannya, militer AS akan menghentikan serangan udaranya ke Yaman. Namun, kesepakatan itu tidak mencakup serangan terhadap Israel, sebagaimana ditegaskan oleh kepala negosiator Houthi. Mereka menyatakan akan terus menyerang target-target Israel selama agresi di Gaza masih berlangsung. Bahri, sedangkan info kebakaran. Kebakaran di Israel semakin meluas dan parah hari ini. Petugas pemadam kebakaran Israel terus mengatasi kebakaran hutan yang berkobar selama 2 hari di tengah seruan bagi negara-negara untuk membantu mengendalikan kobaran api. Komandan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Yerusalem Shmulik Friedman mengatakan, upaya pengendalian kebakaran mungkin berlangsung setidaknya hingga kini. Penyiar publikan mengindikasikan bahwa kebakaran hutan telah menghancurkan 20.000 dunam, 5.000 hektar, hutan di Israel Tengah. Selain itu militer Israel, IDF, melaporkan rudal dari Yaman kembali menyerang wilayah dekat bandara ibu kota Tel Aviv dan Yerusalem, Minggu waktu setempat. IDF menyatakan bahwa rudal diluncurkan dari Yaman. Ketika dunia tengah fokus pada konflik berkepanjangan di Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Jauh. Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak tinggal diam menghadapi tekanan internasional dari Barat. Justru, dalam langkah yang tak terduga, Rusia mulai membangun poros kekuatan militer baru di kawasan Indo-Pasifik, wilayah strategis yang selama ini didominasi oleh pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Di tengah gelombang ketidakpastian global, langkah ini langsung mengguncang Australia, yang merasa bahwa halaman belakangnya kini menjadi panggung baru perebutan dominasi militer global. Australia terguncang bukan tanpa alasan. Dalam laporan intelijen yang bocor ke publik, disebutkan bahwa Rusia tengah menyusun strategi militer besar-besaran di kawasan Pasifik. Salah satu rencana utama yang menjadi sorotan adalah pembentukan aliansi strategis militer bernama Indo-Pacific Strategic Coalition, atau IPSC, yang digadang-gadang sebagai tandingan langsung terhadap AUKUS, aliansi trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan militer Barat di Indo-Pasifik. IPSC, yang berpotensi mencakup kerjasama militer Rusia dengan Korea Utara, Myanmar, dan sejumlah negara kepulauan Pasifik, diprediksi akan menjadi pilar kekuatan baru yang mampu menantang dominasi AUKUS di kawasan ini. Langkah ini bukanlah kejutan bagi mereka yang mencermati arah kebijakan luar negeri Kremlin sejak awal invasi ke Ukraina.
sanksi ekonomi yang semakin ketat dari negara-negara barat memaksa Rusia untuk mencari sekutu baru di kawasan yang sebelumnya jarang disentuh secara intensif oleh Moskwa. Dalam 2 tahun terakhir, peningkatan tajam dalam aktivitas militer Rusia di Samudra Pasifik, termasuk latihan gabungan di Laut Jepang dan Laut Filipina, serta pengiriman kapal-kapal perangnya ke wilayah Asia Tenggara, merupakan bagian dari strategi jangka panjang Putin untuk membangun pengaruh Rusia di lintasan Indo-Pasifik yang vital secara ekonomi dan militer. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Australia dan sekutu-sekutunya adalah munculnya laporan tentang negosiasi rahasia antara Rusia dan pemerintah Vanuatu untuk membangun pangkalan militer di kepulauan tersebut. Langkah ini sangat strategis karena akan menempatkan kekuatan militer Rusia di titik yang hanya berjarak sekitar 2.000 km dari pantai timur Australia. Tak hanya itu, spekulasi makin liar ketika muncul kabar bahwa Rusia juga tengah membuka saluran komunikasi intensif dengan Indonesia, khususnya terkait kemungkinan membangun fasilitas logistik militer di kawasan timur Indonesia seperti Biak atau Morotai. Walau belum ada konfirmasi resmi dari Jakarta, dinamika ini menimbulkan kecemasan baru bahwa Indonesia, negara non-blok paling berpengaruh di Asia Tenggara, mungkin akan memainkan peran penting dalam penyeimbangan ulang kekuatan global. Di balik langkah berani ini, tersimpan kalkulasi geopolitik dan ekonomi yang dalam. Bagi Rusia, mengembangkan kekuatan militer di Indo-Pasifik bukan hanya soal unjuk kekuatan, tapi juga merupakan strategi bertahan hidup. Isolasi ekonomi dari negara-negara barat telah membuat Rusia harus menggantungkan diri pada pasar Asia. Dengan memperkuat kehadiran militernya, Rusia ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh global, bahkan di luar kawasan tradisionalnya. Poros baru yang dibangun Rusia juga dapat menjadi alat negosiasi dalam percaturan politik internasional, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi, diplomatik, dan pertahanan dengan negara-negara Asia yang juga skeptis terhadap dominasi Barat. Di sisi lain, langkah Rusia ini secara tidak langsung memperlihatkan pergeseran lanskap kekuatan global. Tiongkok, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai anggota IPST, menyambut baik adanya inisiatif Rusia yang dapat mengurangi tekanan langsung terhadap Beijing dari AUKUS. Hubungan antara Rusia dan Tiongkok pun menjadi semakin erat, berbasis pada kebutuhan geopolitik dan keinginan bersama untuk menantang tatanan global yang dipimpin oleh Barat. Bahkan, ada indikasi bahwa Tiongkok dan Rusia secara diam-diam menyelaraskan strategi mereka di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik untuk menghindari benturan kepentingan langsung dan memaksimalkan tekanan terhadap kekuatan aliansi Barat. Sementara itu, bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat genting. Di satu sisi, mereka ingin menjaga kedaulatan dan tidak ingin terseret ke dalam konflik blok kekuatan besar. Namun, di sisi lain, tawaran kerjasama dari Rusia atau tekanan diplomatik dari AUKUS dapat membuat mereka sulit mempertahankan posisi netral. Dalam konteks ini, Indonesia harus memainkan peran diplomatik yang jauh lebih aktif. Mengandalkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia berpotensi menjadi penengah dan penyeimbang yang tidak berpihak pada kekuatan manapun, namun mampu menjaga stabilitas regional. Australia, yang merasa posisinya terancam, kini mulai menggencarkan kerjasama militer dalam kerangka AUKUS, serta melakukan pendekatan lebih agresif ke negara-negara Pasifik dan Asia Tenggara. Namun, langkah ini bisa menjadi bumerang karena respons yang terlalu keras justru dapat mendorong negara-negara tersebut untuk berpaling ke kekuatan lain, termasuk ke Rusia atau Tiongkok yang menawarkan kerjasama tanpa intervensi dalam urusan dalam negeri. Melihat dinamika ini, kemungkinan besar dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, Indo-Pasifik akan mengalami peningkatan tajam dalam eskalasi militer. Latihan gabungan, pembangunan pangkalan baru, dan perlombaan senjata di kawasan menjadi skenario yang sulit dihindari. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi, baik melalui mekanisme diplomatik seperti East Asia Summit maupun penguatan kolektif dalam ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. Indonesia, sebagai pemimpin de facto kawasan, punya peran strategis untuk menginisiasi pembentukan kerangka kerja kawasan yang dapat mengatur interaksi militer dan mencegah konflik terbuka. Apa yang sedang terjadi saat ini di Indo-Pasifik bukanlah perkembangan yang bisa disepelekan.
Bangkitnya Rusia sebagai kekuatan militer baru di kawasan ini merupakan tanda bahwa tatanan dunia tengah mengalami pergeseran fundamental. AUKUS bukan lagi satu-satunya kekuatan dominan, dan dominasi satu blok kekuatan akan digantikan oleh keseimbangan multipolar yang rapuh. Indonesia dan negara-negara lain tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton. Mereka harus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas, sekaligus mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Saatnya kita menyadari bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak lagi sekadar entitas geografis, melainkan telah berubah menjadi medan strategis utama dalam pertarungan kepentingan global. Meningkatnya kehadiran kekuatan militer Rusia di kawasan ini menjadi sinyal penting bagi negara-negara sekitar, termasuk Indonesia. Situasi ini bisa menjadi ancaman atau justru peluang, bergantung pada bagaimana respons diplomatik dan strategis negara-negara kawasan. Indonesia harus memainkan peran aktif, bersuara lantang di forum internasional, dan membangun strategi diplomasi yang cerdas. Kedaulatan bangsa tak boleh tergadaikan dalam tarik ulur kepentingan kekuatan besar, dan ini menuntut kesiapan yang matang serta kepemimpinan yang visioner. Kondisi global yang makin tidak menentu menuntut Indonesia untuk tidak tinggal diam. Diplomasi tidak boleh bersifat reaktif atau pasif, melainkan harus proaktif dan progresif. Persiapan kekuatan militer bukan untuk menciptakan konflik, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan jaminan atas stabilitas nasional dan kawasan. Indonesia harus tampil sebagai jangkar stabilitas, penengah yang disegani, dan pelaku utama dalam membentuk tatanan kawasan yang damai dan berkeadilan. Dalam arus deras geopolitik ini, keteguhan sikap dan kematangan strategi akan menentukan apakah kita hanya menjadi penonton atau justru penentu arah masa depan Indo-Pasifik.